Menurut saya memang apa yang sudah terjadi itu bentuk kriminalisasi. Jadi sesuatu yang seharusnya tidak dianggap pidana, tapi ya dipidanakan untuk tujuan politik dari awal. Padahal aparat penegak hukum justru pada saat hukum itu kan, saya sebagai orang hukum ngomong itu suka sedih gitu. Hukum itu kan cuma senjata sekarang buat para politikus. Jadi siapa yang megang aparat penegak hukum, dia lagi punya senjata yang luar biasa. Di MK pasti lebih challenging tuh sekarang ya. Nah, jadi apakah mungkin nanti akan ada pemakzulan jadinya? Bisa jadi ya. Memang kalau saya sih ngelihat, jangan-jangan memang Pak Prabowo sebenarnya nggak punya harapan yang terlalu besar pada Gibran. Amnesti sama abolisi itu adalah kejadian hukum, fakta hukum. Tapi katanya sejarahnya itu latar belakangnya politik katanya. Masa benar nggak, Mbak Bivitri? Bener. Dalam sejarahnya ya. Belum dikenalin, main langsung aja ini. Ya kan biar langsung. Oh iya langsung ya. Apa yang mau kita tanyain? Nanti abolisi nih, ayo. Mbak, ini kan Ya. kasus Tom Lembong akhirnya selesai. Ih gantung tahu. Ya bukan, maksudnya di luar dugaan semua orang. Selesai dalam arti dua-duanya udah nggak di penjara. Udah nggak di penjara ya, Hasto Iya. selesai. Iya. Kita nggak pernah menyangka bahwa Presiden akan mengeluarkan kebijakan atau keputusan ini. Bahkan mungkin Tom Lembongnya juga kaget kali ya. Hah? Tiba-tiba dia lagi, Tom Lembong lagi mempersiapkan untuk banding kan? Untuk banding, Nah, benar. Menurut Mbak Bivitri, Mbak Bibip, Mbak Fitri apapun namanya. Ya, Mbak Fitri deh, biar gampang. kayak Idul Fitri, kayak Idul Fitri ya kan. Apa yang mendasari Presiden akhirnya mengambil keputusan yang berani seperti ini? Sebenarnya ini keputusan politik. Bukan berani mungkin, Apa tuh? Mbak Fitri. Drastis. Populis. Nah, itu dia. Jadi enak juga ya, langsung dipancingnya enak nih. Tapi benar. Jadi itu memang murni keputusan politik. Jadi kalau kita lacak ya sejarahnya, konsep amnesti dan abolisi dua-duanya memang itu adalah privilege-nya raja pada masa monarki. Nah, kemudian pas kita udah demokrasi, negara-negara udah jadi demokrasi bukan monarki lagi, itu dikasih ke presiden. Dan itu pertimbangannya betul-betul politis, bukan hukum. Jadi dulu itu konsepnya namanya clemency, jadi pengampunan dari raja Anda diampuni gitu. Nah, jadi nggak ada pertimbangan hukum dalam arti kasusnya seperti apa, kalau karakter kasusnya seperti ini tidak boleh, misalnya nggak ada. Nah, apakah betul itu populis? Kalau menurut saya ada beberapa aspek. Populis iya, tapi politis pasti. Populis dalam arti dia akan menyenangkan pendukungnya Tom Lembong maupun pendukung Hasto Kristianto pasti. Tapi yang lebih gawat dalam kasusnya Hasto ya, menurut saya itu sangat politik. Karena itu jadi tawar-menawar kan. Saya boleh berkesimpulan nggak nih? Jumping conclusion sih. Kalau Tom mungkin populis, Tom Lembong mungkin lebih ke populis. Kalau Hasto itu lebih ke kompromi. Iya, kompromi politik. Kompromi politik. Iya, jadi kalau misalnya kan saya ada beberapa kali diskusi sama teman-teman dan saya selalu mengingatkan kita jangan samain kasus Tom Lembong dengan Hasto. Karena Tom Lembong, karena Tom Lembong saya udah baca putusannya tuh tebel banget, 1000-an lebih. Memang menurut saya dia tidak layak untuk dituntut, sama nggak ada gitu tindak pidananya. Kalau Hasto Kristianto betul bahwa dia dipolitisasi kasusnya, karena dia jadi kayak komoditi antara Megawati dengan Prabowo. Lihat aja pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi kan kasusnya sebenarnya ada. Jangan lupa nih Harun Masiku masih kita cari nih gitu. Akarnya kan itu sebenarnya. Masih hidup atau tidak kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu. Tapi katanya. Jadi artinya kasus korupsinya sebenarnya ada di kasusnya Hasto. Nah, tapi dia memang sifatnya lebih untuk komoditas politik. Jadi dia Sandra menyandra ya Mbak ya? Sandra menyandra. Itu sangat kelihatan kan setelah dikasih amnesti itu Bu Mega langsung memerintahkan kadernya untuk mendukung pemerintah gitu. Jadi Tapi sangat kelihatan. tetap di luar, cuma kan dari dulu memang bilangnya mitra strategis. Iya. Mitra strategis. Mitra strategis. Jangan nanti kan disensor lagi. jangan. Kayak toko. Nah, tapi kan itu untuk Hasto. Kalau untuk Tom Lembong kan, Tom Lembong ini gerbongnya Anies Baswedan. Dan pendukungnya sebagian besar pendukung Anies juga.
Kenapa tiba-tiba ini diberikan oleh Prabowo? Pertimbangannya apakah memang makin membesar dukungan itu terhadap Tom Lembong atau ada hal yang lain? Saya punya beberapa dugaan sih, mungkin 2 atau 3 dugaan ya. Pertama, jangan lupa kasus ini kalau dibongkar berarti mungkin akan menyeret juga mantan-mantan Menteri Perdagangan. Karena ternyata sudah dikatakan dalam persidangan juga namanya impor ya pasti ada keputusan dari birokrasi dan seterusnya. Nah Menteri Perdagangan kan banyak. Termasuk Zulhas misalnya. Malah lebih besar. Perdagangan. Lebih besar impornya. Misalnya gitu ya, satu. Terus kemungkinan kedua, ini banyak kemungkinan karena nggak terang kan memang kan. Makanya kita bikin terang. Makanya bikin, oh iya, pas banget ya, saya baru sadar. Kemungkinan keduanya adalah Pak Prabowo itu kan nggak suka kalau ada kegaduhan-kegaduhan. Ya, itu benar. Sedikit pun dia nggak suka sebenarnya. Dia mau semua orang di bawah kekuasaan dia tuh harmonius gitu. Nah kan Tom Lembong ini dukungannya besar sekali, mulai dari selebriti, politisi, semuanya banyak banget. Nah, agaknya itu juga jadi pertimbangan dia, makanya tadi populis gitu. Jadi dia kayak mendiamkan yang udah berisik ini. Kalau saya sih ngeliatnya gitu, ya kemungkinan ketiga pasti heroiknya muncul ya. Ada istilahnya loh itu, namanya heroic populism, kata teman saya di CSIS. Jadi artinya gini, sebagai orang hukum kan sebenarnya saya nggak terlalu happy kalau prosedur seperti ini tidak diberi prosedur yang sifatnya politik mengatasi prosedur hukum. Apalagi kalau nggak terang kayak gini. Nah, jadi kayak lagi kita nonton drama ongoing tiba-tiba dipotong tengah-tengah gitu. Nanggung gitu ya. Kalau emang Pak Prabowo dari awal mengikuti, kenapa nggak dari penuntutan segala macam di stop? Pernah loh kasusnya Abraham Samad, kasus Bibi Chandra itu pakai istilah hukumnya tuh deponering. Jadi diberhentikan pada penuntutan. Karena waktu itu presidennya dengar, nih memang kayaknya ada yang salah, ini kriminalisasi segala macam. Oke, diberhentikan. Kalau ini kan udah sampai ujung, udah dramanya banyak banget, tiba-tiba muncul superhero-nya. Nah, kira-kira gitu. Dan ternyata ada terminologinya. Nah, meskipun sebenarnya dukungan terhadap Tom Lembong kan cukup besar sekali, bahkan dari luar negeri juga banyak. Dan Tom Lembong dalam statement beberapa kali dia bilang saya berada di beberapa orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang sama dengan saya. Dia mungkin agak kurang puas gitu. Nah, kira-kira akhirnya Tom Lembong mengajukan tuntutan kepada jaksa kalau tidak salah ya, karena sudah menetapkan dia 4,5 tahun. Dia melaporkan 3 hakim yang vonis. Melaporkan hakim. KMA, MK. Itu gimana menurut? Bagus, karena menurut saya memang apa yang sudah terjadi itu bentuk kriminalisasi. Jadi sesuatu yang seharusnya tidak dianggap pidana, tapi ya dipidanakan untuk tujuan politik dari awal. Dan itu juga membuat khawatir nanti para pembuat kebijakan. Nanti pembuat satu, kita mungkin jadi pada nggak mau jadi pembuat kebijakan. Kedua, kalau udah jadi pembuat kebijakan, jadi nggak berani untuk memberikan keputusan-keputusan yang sebenarnya penting bagi warga gitu. Karena ntar gue di penjara lagi kayak Tom Lembong. Jadi efek jeraknya harus diberikan kepada pihak-pihak yang mengkriminalkan dia. Bahwa nanti belum tentu orangnya diberi sanksi oleh Mahkamah Agung atau Kejaksaan dan seterusnya, nggak apa-apa. Yang penting publik lihat dulu bahwa ini adalah kriminalisasi dan kita mesti belajar dari kasus ini gitu. Atau mungkin kenapa kasus ini akhirnya dipotong saat orang berharap ada season berikutnya, yaitu banding. Karena takut nanti semua pelaku ekonomi kapitalis dipenjara, Mbak. Padahal semua kapitalis kayaknya ya. Kayaknya nggak ada yang nggak kapitalis aja sekarang. Indonesia di penjara. Tapi memang keputusan hakim kemarin tuh kita lihatnya gini. Satu sisi tidak ada mens rea, di sisi lain dia menghukum. Jadi kayak ngasih kode gitu. Sebenarnya gue juga bingung nih bro, gitu. Gitu maksudnya hakim juga bingung gitu sebenarnya dengan keputusan ini. Kayak ada yang pokoknya 4,5 tahun harus diberikan. Bisa jadi begitu ya, tapi bukan berarti hakimnya bodoh ya. Tapi memang bisa jadi dia ini menggambarkan ada situasi yang bikin ya hakim juga jadi barangkali agak rela untuk tampak bodoh gitu, karena biasanya kan 2 sebab tuh. Kalau nggak karena ada ancaman, yang kedua juga kalau ada sogokan, biasanya sih begitu. Tapi kita nggak tahu nih, karena belum terang itu kan. Makanya menurut saya penting memang untuk Tom Lembong melaporkan atau timnya itu melaporkan ke
Mahkamah Agung, dan menurut saya juga keseluruhan prosesnya tuh, Dia jaksa melaporkan dan ke ombudsman seterusnya. juga kalau nggak salah. Oh iya, bagus kok menurut saya. Jadi kita jangan sampai yang kayak gini terjadi lagi, ngeri loh. Nanti kita takut dong mau mendukung partai-partai politik lain atau Tapi misalnya kalau 2029. Ini memang benar balas dendam politik ya. Misalnya yang dilakukan oleh penguasa. Jokowi maksudnya? Mas, gue belum selesai kerja di anti klimaks. Iya kan, biar Tunggu jelas. dulu. Karena Pak Jokowi udah mengakui kan bahwa dia memerintahkan Tom Iya. Lembong, meskipun belakangan. Sidang Tom Lembong kemarin kan ada pembelaan bahwa itu peraturan itu diterbitkan saat pemerintahan Pak Jokowi. Ya, seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Sama kayak kasus nikel itu berarti? Ya, semua yang namanya dalam konteks negara, kebijakan itu pasti presiden. Ke utara, diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Kan kalau misalnya ini adalah balas dendam politik penguasa pada saat 2024 karena Tom Lembong membantu Pak Anies Baswedan ketika itu. Tapi kemudian di akhir episode Pak Presidennya justru memberikan abolisi. Terus kalau memang kasusnya kasus dipolitisasi atau kriminalisasi, terus siapa yang kriminalisasi? Itu yang saya pertanyakan. Yang melakukan itu. Siapa yang balas dendamnya tuh siapa? Yang dendam tuh siapa gitu? Nah, yang jelas kan gini ya. Pertama, kasus itu sebenarnya dimulai sejak masih zaman Jokowi loh. Kalau saya kemarin juga penasaran ya, sebenarnya nih kasusnya kapan sih? Pas saya cek timeline kasusnya, dia itu mulai dipanggil-panggil sama kejaksaan pas zaman Jokowi. Nah, terus yang kedua juga kan kita harus membaca situasi di kejaksaan. Yang juga agak agak unik lah, ada faksi-faksi di kejaksaan. Makanya kita perhatikan Jaksa Agungnya juga belum ganti. Terus ada orang di bawahnya yang mungkin akan jadi kandidat, tapi ya inilah lagi rame kan akhir-akhir ini. Nah, jadi saya kira kita mesti membacanya juga dari situ. Mungkin tidak langsung orangnya sudah tidak berkuasa lagi, tapi dimulainya waktu dia. Tapi kan kejaksaan itu kita nggak bisa lihat langsung, oh kejaksaannya baru, berarti ikut presiden yang baru nih pasti Prabowo namanya. Nggak gitu juga, karena belum ganti juga Jaksa Agungnya. Ya. Gitu. Jadi memang banyak hal sih. Banyak hal Iya. Walaupun Pak Jokowi akhirnya mengakui bahwa impor itu diperintahkan oleh dia kepada Tom Lembong setelah abolisi diberikan. Sebelumnya kan dia tidak mengakui soal itu. Iya. Artinya apa itu? Ya saya kira dia sekedar mengomentari ataupun ya memberikan inilah. Ya nggak apa-apa lah Pak Prabowo ngasih abolisi. Ya kira-kira begitu. Cuma mengafirmasi hal seperti itu. Tapi satu lagi yang mesti kita baca memang situasi di Kejaksaan Agung sendiri ya. Yang barangkali ya mesti kita baca berbarengan dengan bagaimana ada power play nih antara Jokowi dengan Prabowo. Dengan catatan anaknya Jokowi masih jadi wakil presiden Prabowo. Power play itu maksudnya apa Mbak? Power play. Jadi ada dinamika lah gitu. Ya kan, maksudnya dinamika dalam arti masih adakah tarik menarik pengaruh itu? Masih ada menurut saya, karena yang unik dari aparat penegak hukum adalah kejaksaan maupun kepolisian kepalanya itu dia masih yang lama. Ya. Dan itu dimungkinkan secara hukum gitu. Jadi dia nggak wajib jadi kabinet, ada perkaranya juga waktu itu di Mahkamah Konstitusi. Nah jadi padahal aparat penegak hukum justru pada saat hukum itu kan, saya sebagai orang hukum ngomong itu suka sedih gitu. Hukum itu kan cuma senjata sekarang buat para politikus. Jadi siapa yang megang aparat penegak hukum, dia lagi punya senjata yang luar biasa. Mulai di zaman pemilu sampai setelah pemilu seperti sekarang gitu. Kelihatan gitu. Bahkan ibaratnya tuh kalau sekarang mau ganti pemain dalam tanda kutip, pemain ekonomi tentu saja. Itu juga jadi banyak kan kasus yang tiba-tiba naik terus dipamerkan uangnya segala macam gitu loh. Nah, hal-hal itu kasus-kasus tambang, BBM, minyak itu ya Mbak ya? Iya.
Saya sih senang kalau ada pemberantasan korupsi, tapi kita boleh dong curiga gitu kok. Apa ini lagi ganti pemain tapi ya? Ya, kita kan pasti melihatnya Mbak Fitri sebagai pengamat, kami sebagai wartawan, sudut pandangnya tuh selalu sudut pandang skeptis kan? Iya. Pasti. Ada atau tidak suatu kasus yang memang bombastis sampai uang miliaran dijentrengin gitu, dipamerin, itu tulus? Itu pertanyaannya bagaimana nyetak uang itu? Mereka katanya pinjem loh sama BI. Astaga. Saya dengar dari salah seorang wartawan juga. Serius, Mbak? Iya. Jadi itu bukan duit sitaan? Itu ada istilahnya tuh. Bukan. Money exhibitionist. Ngarang nih Mas ini. Ngaco loh. Iya kan? Memamerkan uang. Sampai triliun. Saya mendengar dari teman wartawan ya walau alam. Tapi katanya sih begitu. Itu bukan yang duit yang diambil dari penyitaan terus ditaruh ya, di kantornya. Ya, orang. Jadi ya kayak tadi saya bilang ya, kalau ada pemberantasan korupsi pasti semua happy. Saya juga happy. Nah cuma ya itu tadi, kita mesti membaca kasusnya sampai ke belakang. Sama aja kalau cuma happy dengan kasus korupsi, kasusnya Tom Lembong kita langsung happy aja dong. Tapi kan ketika kita membaca dalam-dalamnya, wah ini nggak bener nih, ternyata Tom Lembong dikriminalkan. Nah jadi saya kira kita harus skeptis ketika melihat ada pemberantasan korupsi yang terlalu populis banget gitu dengan memamerkan segala macam hasil sitaan dan lain sebagainya. Sebenarnya di balik itu ada apa? Nah itu yang harus dibikin terang. Masih misteri itu ya. Masih misteri. Nah, Mbak, terkait dengan kejaksaan yang Mbak bilang ada apa sebenarnya di sana? Kan kemarin tiba-tiba ada rumah Jampitsus dijaga oleh TNI. Mbak ada dengar isu apa soal ini? Ya itulah ya, jadi isunya banyak dan sebenarnya ada beberapa media juga yang udah membuat liputan agak mendalam soal itu. Ya dengar-dengar sih memang kita, ya itu tadi ya, lagi ada faksi-faksi di kejaksaan, itu satu. Dan pasti Jaksa Agung sebentar lagi harus diganti. Pertanyaan besarnya adalah siapa yang akan menggantikan? Apakah dari faksi A atau B? Kira-kira gitulah. Jadi sekarang lagi ada perebutan faksi, Mbak? Lagi ada perebutan. Faksinya siapa sama siapa, Mbak? Salah satunya, pasti bukan salah satu sih, dua-duanya adalah orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo. Ya kan biasanya kita sekarang tuh, kita lagi kalau saya singgah ya. saya juga enggak, Mbak. Elit tuh sekarang, elit lebih tepat. Kalau pengen dapat jabatan harus mendekati beberapa orang di pinggirnya Prabowo itu loh. Dan ada dua faksi itu yang ada di kejaksaan. Nah yang satu itu sangat dekat dengan TNI. Kira-kira begitu. Makanya kan sebenarnya unik ya. Urusannya kejaksaan sama TNI apa? Dan satu lagi tentu saja kalau kita bicara penegakan hukum, padanannya kejaksaan kan polisi. Nah gitu. Jadi apakah ini sebenarnya TNI sama polisi? Itu yang masih misteri. Tapi yang jelas. Tapi kan sama polisi lagi nggak akur. Nah itu. Nggak akurnya jangan-jangan tercerminnya dalam itu. Karena yang jelas di baliknya saya kira mesti diusut lebih lanjut. Jangan-jangan ada uang-uang juga yang beredar. Maksudnya tuh bukan uang. Ya kita tahu ya ada beberapa bisnis yang jadi sumber pendapatan tidak resmi pasti dari beberapa oknum gitu. Nah jangan-jangan ada persoalan itu juga yang saling buka. Saya dengar juga tuh. Apa tuh Mas? Iya misalkan ada orang yang lagi jadi tersangka terus dia mengajak beberapa orang. Kan ini kan sebenarnya yang TNI ini sebelumnya juga udah ada kan. Oh ya sebelumnya ada. Kantor gitu kejaksaan dijagain oleh TNI. Ada drone segala macam menunjukkan kekuatan. Sebenarnya dia mau nunjukin ke siapa gitu. Sampai kita bingung, ini kejaksaan kira-kira kenapa ya? Enggak, karena sebelumnya ada ada yang polisi ngikutin. yang sampai gedungnya itu dikelilingin. Kalau dulu ada polisi versus teror gitu. Polisi lawan KPK, kalau sekarang polisi versus jaksa. Karena KPK-nya agak kurang. KPK udah lemah. KPK-nya minta maaf katanya. Karena sekarang koruptornya udah canggih, udah pakai. Nah itu gimana Mbak? Nanyanya ke ChatGPT. Nah itu benar. Ini langsung aja nyambung nih. KPK hari ini. Semua penegak hukum soalnya nih. Iya. KPK minta maaf karena 2025 ini baru 3 OTT. Saya juga baru sadar loh, 3 ya. 3 dan dia menyatakan bahwa. Ini udah masuk trimester 3 Iya 3. Bahwa koruptornya sekarang lebih pintar dari aparat hukumnya. Terus kita gaji buat apa kira-kira? Itu dia. Itu kan alasan yang mengada-ada ya.
Tapi yang kita mesti lihat adalah sekarang kan juga para pimpinan KPK-nya polisi ya. Ya. Yang sekarang, yang sebelumnya juga Pak Polisi. Firly kan dari kepolisian gitu. Dan kita Tapi beda tahu, faksi kan yang beda faksi. Makanya kemudian Pak Hasto masuk. Itulah dia. Ini nih mah kalau hukum tuh gitu ya, dipakai-pakai aja gitu. Ya Gila Allah, banget sedih, emang ya sih. Allah. Nah jadi tentu saja balik ke tadi ya pertanyaannya. Menurutku sih ya tentu saja itu nggak bisa kita anggap benar ya argumentasi itu. Karena kan justru dulu sebenarnya sebelum dihancurkan KPK kan KPK udah dihancurkan 2019. Sedih banget, Mama. Dia kan didesain untuk menjadi lembaga super. Ya. Dari segi power, dan power itu kemudian harusnya dia bisa gunakan untuk cari cara yang lebih canggih dong daripada koruptor. Makanya dulu dikasih wewenang penyadapan sampai orang ribut ya kan, dibawa ke MK segala macam. Bisa OTT ya, makanya sekarang baru diakui sedikit. Tapi dulu kan paling OTT marah caranya ketika soal penyadapan DPR loh. Paling teriak paling kenceng. Itu salah satu yang bikin mereka mematikan KPK kan waktu itu. Nah, jadi dan kita harus ingat OTT itu juga yang waktu itu dikritik keras sekali oleh DPR karena bahkan sempat waktu itu ada wacana yang rame-rame kita ketawain karena ada salah seorang politikus yang bilang, "Oh, seharusnya jangan ada OTT. Kalau ada orang yang dicurigai, dikasih tahu aja dulu." Gitu. Kan kita yang, Pak, jadi gunanya apa? Pak, Bapak lagi disadap sama KPK. Jangan korupsi, Jangan Pak. korupsi dulu ya. Pencegahan kan itu. Pencegahan itu katanya. Nah, saya sih ingin melihat itu juga ketika menanggapi soal ini. Dan salah satu pimpinan itu memang waktu fit and proper test, dia bilang, oh saya setuju dengan konsep itu. Jadi mereka memang nggak terlalu happy dengan OTT. Mereka tuh pimpinan yang sekarang gitu ya. Jadi ya ini sih alasan aja dengan bilang seperti itu. Jadi nggak semangat kita kalau lihat situasi kayak gini ya. Padahal kan Pak Mahfud pernah bilang, kalau penegakan hukum dilakukan 50% aja, itu sudah setengahnya menyelesaikan urusan negara. Berarti sekarang hanya 0,03%. 50% aja urusan hukum itu diselesaikan dengan baik, itu udah menyelesaikan setengah urusan negara. Dalam hal itu ya saya setuju dengan Pak Mahfud. Maksud saya orang mau bisnis datang ke sini aja, kalau lihat hukumnya kayak gini, yang harus biar survive bisnisnya, dia harus bayar sana, bayar sini, deketin itu, deketin ini. Ya costly dong buat orang bisnis. Jadi artinya buat ekonomi ini juga jelek banget. Gimana mau nambah lapangan kerja? Bayar yang resmi, bayar yang ada baretnya, bayar yang belum lagi ormas. dipalakin. Nah itu dia ormas dipalakin. Makanya sekarang orang susah banget cari kerja karena nggak ada juga bisnis yang masuk baru yang tidak ada masuk. direct investment Karena juga yang juga. nambah tenaga kerja gitu. Ya mereka mendingan ke negara lain daripada Tapi ke sini. pertumbuhan ekonomi ya naik. bagus. Memang ini pemerintah. Angka kemiskinan turun. Biasa aja dong. 20 berapa? 21 ribu. Kali makan ayam geprek di Bareta. Ini kan jadi lupa itu. Ini kan Pak Prabowo ngambil keputusan yang memang mengakhirkan banyak orang juga ya. Cuma tapi kan ini memang sudah terjadi. Walaupun ada sebagian kelompok yang akhirnya tidak setuju dengan itu. Kelompok itu adalah pendukungnya Pak Jokowi. Bahkan dia berani melontarkan bahwa kami akan menjatuhkan Pak Prabowo. Dari situ irisannya udah jelas belum? Dalam kasus yang Tom Lembong ini ya saya kira udah mulai kelihatan sih. Makanya tadi mesti kita lacak kapan Tom Lembong mulai dipanggil oleh kejaksaan gitu. Jadi apa yang dia lakukan sampai dia dipanggil oleh kejaksaan ketika itu? Mungkin tahun 2018, iya, karena kan dia 2019. tiba-tiba barangkali ya, kan kita juga paham ya, Pak Jokowi dan beberapa politisi lainnya juga mudah tersinggung dan lain sebagainya. Barangkali karena dia menganggap Tom Lembong itu memang pendukung setia dia dulu kan, sampai speech writer-nya dia luar biasa gitu Tom Lembong terhadap Jokowi waktu itu. Tapi tiba-tiba Tom Lembong bukannya dukung anaknya, malah dukung Pak Anies gitu. Kayaknya dia merasa kayak, nih gue dihianati nih. Nah saya sih nangkepnya gitu ya, karena waktu itu semua kaget juga memang. Tapi menurut saya itu pilihan rasionalnya Pak Tom lah ya.
Nah, saya sih merasa jadi para pendukungnya itu membuat kita jadi lebih bisa melihat bahwa jangan-jangan ini memang yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Benang merahnya, akhirnya publik menyatakan bahwa mungkin Pak Prabowo udah tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Ada pendukung Pak Jokowi namanya Sylvester Matutina ya. Yang kembali Matutina yang akhirnya diungkap lagi kasusnya dan akan ditangkap, bahkan Pak Mahfud bilang tangkap segera. Dan kejaksaan juga udah mengatakan itu. Artinya dan terbuka jalan untuk memakzulkan Wapres. Ini yang berkembang di masyarakat. Ya bisa jadi, karena bisa jadi maksud saya gini, upaya pemakzulan Wapres itu kan sudah lama ya didiskusikan. Dan waktu itu saya ingat saya juga banyak sekali diskusi tentang itu. Saya selalu bilang, ya ini harus berdinamika. Karena bagaimanapun kalau Pak Prabowo masih bilang jangan diapa-apain, karena dia kan masih hidup Jokowi gitu kan ya. Maka nggak bisa pakai cara konstitusional. Karena cara konstitusional membutuhkan persetujuan DPR 2/3. Kalau mau pakai cara yang tidak konstitusional ya, misalnya demonstrasi atau apalah gitu. Nah, dengan sinyal seperti ini, jangan-jangan, saya nggak tahu, kita mesti lihat Pak Prabowo masih akan meneriakan hidup Jokowi lagi atau enggak. Selama ada kopi, dia nggak akan meneriakan itu. Nggak akan ya. Sama kayak kita, Mas. Selama masih ada kopi, kerja terus. Asal bukan teh ya. Kalau teh nanti dimarahin brengsek. Karena kalau konstitusional agak berat ya, karena butuh persetujuan yang panjang dan 2/3 DPR, kemudian MK juga ya. MK lagi. Di MK pasti lebih challenging tuh sekarang ya. Nah, jadi apakah mungkin nanti akan ada pemakzulan jadinya? Bisa jadi ya. Bisa jadi, bisa 2/3 itu dicapai. Nah, tapi kan itu tadi tuh, saya mau ngingetin bahwa jalan konstitusional yang namanya pemakzulan itu cuma satu cara. Sebenarnya ada cara lainnya yang mungkin dilakukan. Kalau ada tekanan besar misalnya yang bikin seseorang harus turun. Contohnya. Iya, itu kan tekanan besar yang bikin orang turun kan. Iya. Kan Pak Harto dulu turun nggak secara melalui MPR gitu. Enggak. Gitu. Sukarela, ya. Nah, gitu. Akhirnya kan akhirnya setelah itu orang melihat Pak Prabowo sama Pak Gibran kok Mas Gibran jarang dikasih tugas ke luar negeri, jarang kan dikasih. Ke Papua, ke IKN gimana sih lu, Mas? Akhirnya kan kita rakyat ngelihatnya, mungkin ini memang udah ada rencana segala macam gitu. Tugas Wapres memang kan sebenarnya mewakili presiden kan. Iya. Walaupun sebenarnya waktu Pak JK juga sering juga ke luar negeri. Mewakili itu dia. Pak SBY atau mewakili Pak Jokowi waktu itu di PBB. Sebenarnya kan secara konstitusional Wapres itu memang ibaratnya tuh ban serepnya presiden. Tapi dalam sistem kita memang presiden sering memberikan tugas-tugas tertentu buat bagi tugas aja. Toh ini wakilnya gitu. Tergantung tingkat kepercayaan yang dia miliki terhadap si Wapresnya. Makanya Pak JK dulu sangat signifikan Aceh ya. Ngurusin Aceh kalau dia tuh signifikan banget waktu bener-bener Wapres yang hadir ya. Baik itu Pak SBY dan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga dia aktif loh. Tag timnya tuh jelas. Berarti Pak Jokowi dan Pak SBY percaya sama Pak JK. Iya, tag timnya jelas. Jadi maksudnya yang ini nggak percaya gitu? Bukan gue ngomong, Mas. Pak Budiono kan juga dulu bagus banget tuh. Iya. Sama Pak SBY juga ya. Walaupun bukan public speaker ya, Pak Budiono. Ya, tapi dia kayak managing birokrasi gitu segala macam. Pak Ma'ruf Amin minim ya, tapi paling tidak dia bersuara untuk soal-soal yang sifatnya sesuai dengan latar belakang dia gitu ya, agama, kerukunan gitu-gitu. Nah, memang kalau saya sih ngelihat jangan-jangan memang Pak Prabowo sebenarnya nggak punya harapan yang terlalu besar pada Gibran. Selain fakta bahwa Gibran membuat dia menang. Maksudnya ini kan fakta yang orang nggak bisa pungkiri dong. Pak Prabowo udah beberapa kali nyalon kalah melulu kok baru sekarang menang gitu. Nah, tapi kan secara kapasitas memang Gibran tuh sangat kurang. Waktu Pak Prabowo ke luar negeri dia bikin lapor Mas Wapres. Banyak sekali sudah laporannya. Sebenarnya nggak sukses juga. Terus dalam beberapa acara juga cara dia public speaking segala macem nggak bagus juga. Ya tentu saja Pak Prabowo juga orangnya perfeksionis gitu ya dan nggak terlalu cepat percaya lah sama orang. Nah saya melihatnya dia nggak punya kepercayaan itu pada Gibran. Jadi ya.
Nah Mbak, balik lagi ke soal amnesti dan abolisi itu. Keputusan terhadap Hasto Kristianto dan Tom Lembong, itu berarti amnesti dan abolisi pertama untuk kasus korupsi, Mbak? Ya, untuk kasus korupsi. Di dunia, Mbak? Kalau di dunia saya nggak tahu ya, sebenarnya belum pernah riset sih. Tapi kalau di Indonesia pertama kali. Kenapa pertama kali? Karena biasanya tuh yang tadi saya cerita itu privilege-nya presiden itu untuk mengampuni, sangat politis. Itu biasanya tujuannya itu tujuan bangsa gitu. Maksudnya kayak misalnya amnesti pernah diberikan kepada mantan pejuang GAM karena mau ada perdamaian di Aceh. Atau siapa dulu yang Timor Leste? Ya, Sanana Gusmao. Sanana Gusmao. Terus 98 juga tahanan politik zaman Soeharto dikasih amnesti. Jadi memang tujuannya tuh benar-benar untuk negara ini biar rekonsiliasi segala macam. Jadi belum pernah dikasih untuk kasus korupsi. Biasanya untuk kasus pokoknya politik, untuk for the greater good gitu ya tujuannya. Nggak mungkin Pak Prabowo kasih amnesti pepesan kosong kan nggak mungkin ya. Pasti dia punya sesuatu tuh. Oke, saya kasih amnesti buat Hasto, tapi ada ini, Mas, ini gitu. Katanya semangatnya adalah rekonsiliasi. Apa yang perlu direkonsiliasikan dari sebuah kasus korupsi? Saya juga nggak happy dengan istilah itu. Dan menurut saya mesti kita angkat sih. Karena persis rekonsiliasi, situasi apa sih yang sekarang tengah terjadi? Memang ada perang saudara di sini. Nggak ada. Justru Indonesia menurut saya ya. Nggak ada kan? Selain galau-galaunya netizen di Instagram. Pertumbuhan ekonomi aja tinggi. Tapi kan, angka kemiskinan turun. Tapi kan Pak Prabowo pengen harmoni. Nah itu. Pak Prabowo merasa kalau PDIP tidak masuk, itu masih ada selilit. Masih berarti, ada ganjalan. Masih gitu. ada ya. Masih ada kerikil gitu. Berarti pertimbangan pribadi Pak Prabowo atau bangsa ini? Atau for the greater good, Mas? Kalau menurut saya jadinya, ini sebenarnya adalah kepentingan pribadinya Pak Prabowo. Karena dia pengen harmonius dan segala macam itu. Bukan kepentingan bangsa ini. Saya nggak musuhan kok sama Pak Hasto. Nggak mungkin banget saya musuhan sama dia. Tapi kan Pak Prabowo dia bilang, saya akan serahkan hidup saya untuk bangsa ini gitu. Jadi antara bener pribadi ya. udah menyatu itu. Ya jadi sebenarnya saya ngobrol sama beberapa teman ya. Sampai bilang, jangan-jangan kita bisa gugat kali ya. Dalam arti, berarti dia menyalahgunakan kewenangan dia sebagai presiden yang memang ada di konstitusi, tapi dia menyalahgunakan itu untuk kepentingan pribadi dia supaya semua orang tunduk di bawah pemerintahan dia. Nah, Mbak, kalau saya baca-baca beberapa pengamat-pengamat hukum bilang malah tindakan Pak Presiden dengan memberikan amnesti dan abolisi ini malah menggambarkan kalau Pak Presiden ini nggak percaya sama lembaga hukum. Itu juga bacaan berikutnya karena ya artinya dia mau potong kompas saja. Dia yang granting pengampunan itu. Karena sebenarnya kalau mau pakai upaya-upaya hukum yang masih tersedia, masih ada. Tom Lembong lagi banding. Pak Hasto juga udah rencana banding kan, walaupun belum mengajukan ya. Jadi itu sebabnya biasanya amnesti itu diberikan untuk kasus-kasus yang sudah inkrah gitu, yang udah berkekuatan hukum tetap, udah mentok banget. Bahkan udah PK, peninjauan kembali gitu, udah lewat kasasi segala macam. Nggak ada lagi upaya hukum, baru presiden, oke, saya ampuni. Nah ini unik banget, karena sebenarnya masih ada upaya hukum. Artinya memang ya itu tadi intervensi politik, karena Pak Prabowo mau cepet aja pakai kewenangan politik dia, karena dia nggak percaya proses hukumnya itu bisa berjalan dengan walaupun baik. Sebenarnya Pak, sebenarnya kan kalau yang dilakukan yang rezim sebelum-sebelumnya kan bisa lewat hakim, bisa lewat jaksa juga kan? Iya, hakim memang nggak boleh diintervensi, tapi kan jaksa itu di bawahnya presiden. Lewat jaksa agung, Pak Prabowo bisa bilang, tolong ini tuntut bebas aja. Jaksa itu boleh loh menuntut bebas kalau tidak terbukti. Dalam banding pun, waktu kontra memori banding kan biasanya kalau banding tuh ada memori banding dari yang banding, kejaksaan akan memberikan kontra memori banding. Nah dia bisa meminta supaya udah kalah aja gitu misalnya. Mbak Bibip masih optimis nggak dengan penegakan hukum di negeri ini untuk sekarang? Nggak boleh, kita mesti skeptis, kata Mbak Fitri. Nggak boleh. Saya pilih kata itu lebih enak, skeptis. Tapi kalau pesimis, nggak boleh Mbak ya. Karena memang kita tuh nggak punya cara lain loh Mas. Cara lain maksudnya gini, sekarang ini kalau saya lagi ngajar kuliah advokasi kebijakan, orang-orang juga pertanyaannya, aduh gimana ya kita mau partisipasi dalam pembentukan undang-undang, dipentok-pentokin terus. Yang tersisa tinggal pengadilan sebenarnya.
Nah, pengadilan playbooknya para orang-orang penguasa otoriter, playbooknya adalah mematikan pengadilan. Dan kayaknya sih udah dimulai ya sekarang ya. Tapi itu tempat kita bertahan sekarang. Jadi buat saya mendingan kita mematikan pengadilan tuh apa salah satu contoh upaya mematikan pengadilan yang terjadi, yang saat ini tengah terjadi apa Mbak? Di Indonesia yang lagi terjadi menurut saya ketika partai-partai politik kompakan untuk menolak putusan MK yang memisahkan pemilu lokal sama nasional. Kan kompak tuh semua partai politik, kami menolak, tidak usah. Oh yang Wamen juga. Yang Wamen kan juga tidak boleh merangkap jabatan. Tidak boleh rangkap jabatan. Kan beberapa orang, Pak Ahmad Muzani bahkan MPR padahal gitu ya, bukan pemerintah. Dia juga bilang, itu bisa diabaikan putusan MK. Nah ketika lembaga-lembaga negara sudah mengabaikan putusan pengadilan, MA ke MK apalagi, maka sebenarnya negara hukum tuh udah runtuh gitu. Mbak perhatiin nggak MK setelah Pak Jokowi selesai keputusannya udah agak progresif agak gitu. Progresif, iya. Kenapa tuh Mbak? Kan kita udah bahas Mas. Ya, bahas lagi deh. Pengen denger ini, pengen denger Enggak apa gue lupa istilah gue. Progresif gitu. Luar biasa loh. Kok MK keren juga nih. Terakhir yang ini soal pemilu lokal nebus dan nasional. Dosa, Mbak. Nebus dosa. Ada aspek itu nebus dosa dan memang ada perubahan penggantian pemain. Iya. Maksud saya kan ganti nih dari kalau kita Paman udah nggak ada lagi Paman ya? Masih ada. Paman masih. Tapi kan dia sudah tidak ketua. Sekarang ketuanya Pak Suhartoyo ya. Dan ada 2 hakim baru, Pak Ridwan Mansur sama Pak Arsul Sani. Saya bukan menganggap mereka berdua tuh kayak langsung bisa memerintahkan semua untuk membuat putusan tertentu, tapi Pak Arsul kan dari partai ya. P3. Tapi maksudnya dengan adanya 2 orang baru tuh langsung ada diskusi yang berubah. Ya. Nah, kelihatannya itu jadi faktor kedua selain tadi ya nebus dosa atau apapun itu namanya. Nah, itu yang bikin memang bagus-bagus sekarang menurut saya putusan MK-nya. Itu mengingatkan yang Wamen 2019 sih. Terus ada yang soal cipta kerja. Itu juga bagus menurut saya. Dia memisahkan undang-undang ketenagakerjaan dari undang-undang cipta kerja. Jadi lebih nanti ada pasal-pasal yang mudah-mudahan bagus untuk buruh. Kita semua adalah buruh. Yes. Banyak. Oke, ini kita ada pertanyaan update ya. Update ya. Yang pertama yang lagi rame di media sosial terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta. Katanya Indonesia Raya juga semua segala kicau burung lama-lama isinya gending Jawa sama suling Sunda. Kata orang LMKN itu yang nyetar lagu Indonesia Raya juga kena hak cipta, harus bayar royalti. Ternyata udah enggak. Salah, dia klarifikasi. Dia udah klarifikasi. Udah klarifikasi. Ya, udah klarifikasi dia. Cuma bahkan Mahkamah Konstitusi pun menyatakan bahwa kami tidak expert sebenarnya di bidang ini. Dia makanya memanggil dan sampai sekarang belum ada keputusan sama sekali ya. Dan akhirnya kita ngelihat suasana bermusik itu jadi nggak asik gitu. Artisnya terbelah, kafe kita sambil minum kopi tadi dengerin lagu Rosa atau yang lain. Sekarang kicauan burung ya. Kicauan burung. Saya juga sadar. Untung bukan burung. Ini aneh banget kafe. Kayak berasa lagi di kafe yang di kebun raya ya Pak. Yang lebih mengerikan lagi katanya kicauan burung pun kena royalti katanya. Lalu ada yang bilang sejak kapan Anda menciptakan suara burung? Itu ada klarifikasi juga kan dari expert juga. Nah, ini sebenarnya gimana sih Mbak? Carut marut soal jadi royalti. Nggak asik gitu Mbak? Jadi nggak asik gitu sebenarnya. Emang sih. Jadi tapi kan gimana ya? Negara semakin gak asik. Ini industri kreatif yang overregulated kali ya, kalau saya bilang begitu ya. Tapi ini sebenarnya lazim. Di negara-negara lain, ketentuan soal hak cipta ini juga kurang lebih aturan mainnya sama tuh. Ada lembaganya, kalau di kita apa tadi? LKMN ya? LMKN. Di negara lain juga begitu. Nah cuma masalah di kita adalah nggak pernah ada sosialisasi. Jadi transparansi juga nggak ada. Udah gitu ada orang-orang yang terkenal tapi maaf ya sok tahu gitu kan. Sekarang kan the death of expertise ya zamannya ya. Jadi kalau kita terkenal kita ngomong apa aja dianggap kebenaran oleh sekelompok orang lainnya. Dianggap pakar. Nah jadi ada orang-orang yang terkenal banget, mana punya jabatan politik, menggunakan posisinya untuk menarasikan hal-hal yang sebenarnya keliru kalau kita baca undang-undangnya. Saya sendiri banyak diskusi soal ini karena udah dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya ada
diskusi soal pembenahan lembaga manajemen ini. Jadi sebagian orang sudah melihat lembaga manajemennya mungkin memang tadi ya, 1 kurang sosialisasi, 2 belum bagus cara kerjanya. Tapi bukan berarti seundang-undangnya harus diganti sehingga orang yang nyanyi harus bayar langsung kepada penciptanya. Karena di seluruh dunia nggak ada sistem kayak gitu. Karena kan sebenarnya orang yang nyanyi itu bukan orang yang ngambil benefit dari lagu. Kadang-kadang dia penyanyi kafe. Kadang-kadang wedding. Dia cari duit sebenarnya gitu. Kadang-kadang wedding. Atau sekedar sampai ada satu convenience store memutuskan untuk memutar jingle-nya berulang-ulang. Saya tiap masuk convenience store itu menyebalkan banget. Menyebalkan banget. Jadi overregulated-nya dalam konteks itu sebenarnya undang-undangnya sendiri tidak overregulated, tapi ada pihak-pihak yang menggunakan posisinya itu untuk memberikan narasi yang sebenarnya membingungkan. Dan itu tadi sih, lembaganya barangkali juga perlu reformasi dan sosialisasinya kurang banget. Yang saya dengar kan yang ke restoran yang digerebek itu nggak tahu gitu. Oh kalau kita tahu kita nggak akan kayak gini, sorry gitu kan. Apalagi misalnya dia udah beli YouTube Premium, udah beli Spotify. Spotify ada yang bisnis ya ternyata. Iya. Udah tahu sih. Dan kasihan tuh owner langsung jadi tersangka loh, Mbak. Jadi tersangka loh. Masa udah beli YouTube Premium atau udah beli Spotify yang bisnis bahkan. Itu kan udah berarti sudah bayar ke situ yang kemudian sama si lembaga. Itu yang harus diatur oleh lembaga itu kan. Harusnya si Spotify itu pasti yang ngasih royalti ke artis-artisnya itu, ke musisi-musisinya itu. Buat saya ini kekisruhan yang nggak perlu karena itu sama tadi kayak One Piece ya Mbak ya, nggak perlu ya? Nggak perlu banget. Aduh itu tuh saya sampai yang norak banget sih komentarinnya sampai kayak gini. One Piece doang. Heran. Berlebihan. Kenapa sih Mbak kalau Mbak Fitri nih saat ini melihat pemerintah yang sekarang, kan sekarang gimana pun netizen suaranya lebih kencang daripada parlemen ya Mbak ya. Kadang-kadang saking tidak adanya oposisi, adanya hanya koalisi dan mitra strategis. Jadi yang menjalankan fungsi DPR adalah netizen. Pers kemana? Nggak disebut pers? Iya sama pers. Malu ya? Ya kita kan the voice of netizen bersuara, kita gedein nih. Kita kan menyuarakan suara mereka. Itu kerjaan. Paid for that. Kita digaji untuk itu. Nah, apa tadi lupa? Ya pokoknya pemerintahnya kok agak alergi reaktif. Alergi dengan simbol. Jadi reaktif kayak One Piece yang diselain One Piece-nya. Terus ada kayak gini kasus Tom Lembong dianggap ketidakadilan, tiba-tiba abolisi, tiba-tiba amnesti. Atau Indonesia gelap, kamu aja yang gelap, kabur aja dulu, segala macam gitu ya, anti-asing gitu. Kabur aja dulu sana, nggak usah balik lagi. Di zaman sekarang, pemimpin harus terbuka untuk masukan. Kita tidak anti kritik. Kita malah suka kritik. Kritik itu adalah membantu kita, membuat kita lebih aware, lebih waspada, ya kan? Jadi kritik itu bagus menurut saya. Tapi kalau suatu program untuk menciptakan kondisi yang tidak rasional, ya kan? Nah, ini harus terus diadakan istilahnya klarifikasi dan penjelasan, ya kan? Kenapa menanggapi sesuatu tuh jadi reaktif? Kalau kita refleksikan pada psikologi kita manusia, kan biasanya kalau orang yang merasa bersalah, itu biasanya kan malah kalau kita tabrakan kan biasanya kalau yang sebenarnya bersalah suka ngotot dulu kan, enggak, gue nggak nabrak gitu kan. Itu buat ini aja sih, perbandingan yang longgar aja. Tapi saya mau bilang kalau saya melihatnya ini karena memang pemerintahnya tidak mau dikritik dan nggak mau dievaluasi. Sebenarnya? Iya, sebenarnya. Maksudnya ini kan semua bentuk kritik. Kalau kita lihat, walaupun satu bentuknya hashtag, satu lagi bentuknya bendera. Itu ya, itu kan simbol. Dua-duanya sebenarnya simbol. Simbol yang dibalik simbol itu sebenarnya
ada daftar kekecewaan kita semuanya. Peringatan darurat itu kan daftarnya juga panjang ya. Indonesia Gelap panjang. One Piece juga sebenarnya panjang banget gitu. Dan itu sulit sekali untuk diekspresikan. Kenapa? Karena satu, terlalu banyak penderitaan WNI ini. Katanya saya lihat ininya apa, ada kartunnya tuh kalau WNI langsung masuk surga ya. Masuk surga jalur WNI. Kasian banget ya. Terlalu banyak. Jadi orang biasa dia kesel, tapi dia juga mengartikulasikannya sulit. Nggak punya ruang juga kayak kita-kita kan. Kedua, banyak juga yang takut. Karena kan sekarang dikit-dikit di doxing lah, atau enggak diancem. Ya orang yang ngechat mural One Piece aja langsung disuruh, katanya sih sukarela ya, ngapus ya. Tapi kan sambil diginiin sama tentara gitu ya. Jadi atau tiba-tiba di WhatsApp ya. Iya, cuma jadi kan nge-tweet apa terus tiba-tiba di WhatsApp. Iya, itu juga terjadi ya berapa kali ya. Jadi takut juga, akhirnya keluarlah simbol-simbol itu. Nah, pemerintah itu karena dia tahu bahwa memang ada banyak hal yang nggak bisa dia terangkan, ya maka dia langsung blok aja supaya publik sisanya yang mungkin masih belum bersikap nggak menganggap ini kebenaran gitu. Nah, cara ngebloknya itu adalah dengan narasi-narasi kayak gitu. Ah, ini cuma antek asing. Oh, ini melanggar hukum. Atau misalnya mocking. Ngibarin bendera One Piece setara dengan pelanggaran HAM. Dan makar, itu. Makar, Mbak. Ngaco itu. Ngeri loh. Makar loh. Maksud saya, makar itu kan pakar pidana udah menjelaskan enggak, itu jelas enggak. Tapi even kalau mau dianalogikan dengan bendera dulu ya, saya sendiri nggak setuju sih. Tapi misalnya bendera GAM atau bendera Bintang Kejora, let's say. Bintang Kejora. Lah ini memang ada One Piece, ada gerakan One Piece Merdeka. Itu dia kan. Maksudnya lucu banget nggak sih? Kalau ada gerakan One Piece Merdeka, ya boleh lah ya. Enggak gitu. Ini gara-gara Luffy nih. Oh, ini Oke. Padahal Konoha tuh Naruto ya. Iya. Satu lagi Mbak, update. Kemarin ya, Menteri Kepala BPN mengatakan bahwa tanah yang terlantar selama 2 tahun akan dikuasai negara. Tanah warisan yang terlantar. Tidak ada urusan ini tanah udah turun-temurun, memang mbahmu bisa bikin tanah. Dan ini menimbulkan reaksi dari publik sama yang luar biasa. Rekening 3 bulan gak aktif diblokir. Gila. Ya. Oh, itu sih. Wah, itu sih. Mereka mengkritik lah. Berarti emang kita harus masuk surga ya? Nah, ada seorang OB pernah di tempat saya udah 10 tahun lalu. Tiba-tiba dia WA. Ini saya sebut namanya Pak Ancas namanya. Dia bilang, Pak Gaib masih jadi wartawan. Masih. Ini memang benar 2 tahun itu kalau tanah kita nggak dipakai akan diambil negara. Ini saya punya tanah 500 meter belum saya apa-apain. Sudah beberapa tahun. Gimana ya enaknya? Artinya orang kelas bawah ini pun khawatir dengan situasi ini. Dia punya tanah, dia nggak punya duit buat dibangun, belum punya duit, mau diapain juga dia nggak bisa. Nah, gimana menurut Mbak? Karena statement yang saya nggak tahu apakah ada aturannya, apakah ada permennya atau segala macam. Dan jawabannya Mbah lu nggak bisa bikin tanah. Iya gitu. Emang ada yang jawab gitu, Mbah lu nggak bisa. Itu Pak Nusron ngomong begitu. Ini mohon maaf ya Pak Nusron ya, karena memang Bapak bicara begitu. Ya itu barangkali ya kalau kita jawabnya pertama normatifnya dulu. Ada konsep di negara ini yang memang banyak sekali dikritik soal penguasaan negara atas tanah. Jadi pada dasarnya tanah di seluruh negara ini punyanya negara basically. Nanti baru kemudian dipecah-pecah. Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan gitu ya. Nah tapi gini, kalau soal waris itu yang terlantar, ada detailnya tuh. Kalau teman-teman saya yang lawyer bilang, pokoknya asal misalnya kamu bangun satu posko satpam di situ walaupun nggak pernah diisi, kita bisa klaim bahwa ini ada pendudukan aktif gitu. Misalnya kayak gitu. Nah cuma saya mau memotret soal, pertama nggak pernah ada pembicaraan sosialisasi, partisipasi. Jadi orang-orang kayak Pak Ancas ya wajar kalau, aduh jangan-jangan ngilang nih. 500 meter tuh gede loh. Iya 500 meter tuh gede banget itu. Jadi harusnya hal seperti ini kan kewajiban pemerintah untuk bikin terang dulu gitu kepada warga. Sehingga warga bisa mengantisipasi kalau memang ada hal yang harus dia lakukan untuk melindungi hak milik dia. Kan miliknya dia memang gitu. Nah terus juga yang harus dilihat, saya khawatir kebijakan seperti ini kenapa tiba-tiba langsung
digiatkan gitu. Karena jangan-jangan mau ada pencaplokan. Karena kan yang akan kena ya orang-orang kayak Pak Ancas. Siapa yang akan bisa dapat tanah-tanah itu dengan mudah? Negara ambil dulu. Yang gampang dapat sertifikat dari negara siapa sih? Kalau bukan orang kaya. Ya, sorry to say ya, tapi kan memang perusahaan, saya nggak bilang orang-orang kayanya ya, perusahaan-perusahaan besar. Saya percaya itu karena kalau kita punya warisan dari orang tua kita dan sertifikatnya atas nama orang tua kita, itu harus kita balik nama. Balik nama dulu. Dan balik nama itu prosesnya itu tidak mudah. Prosesnya panjang. Apalagi kalau orang itu sudah meninggal dunia, kita mesti balik nama, kita harus ngurus ke pengadilan bahwa kita memang benar-benar pemilik dari warisan tanah tersebut. Saya udah ngurusin tanah warisan sudah hampir 5 tahun nggak selesai sampai sekarang. Di pengadilan kalah terus. Di pengadilan kalah terus. Saya belum pernah ngalamin ini sih. Nah jadi memang dan biaya itu sangat mahal, Mbak. Jadi wajar kalau publik merasa khawatir. Maksud saya, mudahkan dulu dong urusan balik namanya. Mudahkan bikin transparan, jangan pakai duit. Kalau kayak gitu baru fair gitu jadinya. Kalau begini kan kita boleh jadinya curiga. Ini dibalik ini ada apa sih? Karena yang akan dirugikan selalu orang-orang kecil gitu. Orang-orang yang nggak punya akses, nggak punya duit untuk nyogok-nyogok dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada statement saya sebagai Menteri ATR BPN yang menimbulkan mispersepsi sehingga menimbulkan pemahaman yang liar di kalangan masyarakat, terutama di netizen. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini sehingga menimbulkan keriuhan dan kegaduhan. Yang benar adalah negaralah yang mengatur hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya. Hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya tersebutlah yang kemudian disebut dengan sertifikat. Karena itu sekali lagi kami mohon maaf atas simpang siurnya ini. Bukan berarti kalau kami menyatakan bahwa sesungguhnya negaralah yang memiliki tanah, bukan berarti rakyat sama sekali tidak memiliki tanah. Tidak benar. Yang benar adalah negaralah yang mengatur hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanah itu sendiri. Demikian penjelasan kami, moga-moga menjadi jelas, jernih, dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ada yang bilang tanah nganggur dikuasai negara, rakyat nganggur diapain? Dibiarin. Ada BSU Mas, BSU 600.000 buat setahun. Sebulan 50.000 lah ya. 600.000 buat setahun. 600 tahun. Tapi bener Mbak, tadi soal sosialisasi narasi terkait dengan dorman gitu, yang akhirnya dibatalkan sekarang. Itu kan tiba-tiba disampaikan ke publik. Kalau udah ada duluan kan minimal kita bikin transaksi apa kan? Iya, kecil-kecilan lah. Apa? Ini kan enggak, tiba-tiba tutup aja, gila, benar-benar gila sih itu. Kan ada beberapa orang yang memang membiarkan uang itu mengendap buat emergency. Banyak tuh keluarga yang modelnya kayak gitu, emang didiemin di situ kan. Walaupun memang kita akui banyak juga orang yang money laundering dari judul taruh hanya kirim uang. Tapi itu juga pelanggaran hukum loh dari PPATK. Karena kalau kita baca undang-undangnya, PPATK itu baru bisa melakukan permintaan ke bank untuk nutup rekening-rekening kalau ada dugaan tindak pidana. Jadi nggak bisa gebiah-uyah gitu loh. Ditutup 3 juta rekening. Apa? Maksudnya ada orang-orang yang bahkan nggak tahu apa-apa. Nah itu dia Mbak, saya kira tuh awalnya hanya yang terindikasi yang mencurigakan. Kalau ada transaksi mencurigakan. Saya kira awalnya. Makanya sempat ya alhamdulillah deh cuma yang mencurigakan juga. Ternyata pas di hari realisasi mereka yang mau bayar rumah sakit pakai dana darurat. Gak bisa karena keblokir. Nah, itu nggak boleh tuh. Kalau nggak ada dugaan-dugaan tindak pidana, mencurigakan dan lain sebagainya, seharusnya nggak boleh PPATK minta bank untuk memblokir. Gitu. Yeah. Kalau yang diblokir bandar judol gitu ya. Iya nggak apa-apa. Itu boleh memang. Boleh kan. Misalkan ada
komplotan penjudi yang ditangkap karena merugikan bandar judol. Itu juga lucu ya. Saya tuh pas baca beritanya pagi-pagi, ini apa lagi sih? Jadi istilahnya kita ditangkap bukan cuma merugikan negara, tapi merugikan bandar. Jadi dan berjudi boleh, asal tidak merugikan bandar. Iya. Itu kan Mbak ada memang jalur masuk surga jalur WNI. Tiap hari buka berita tuh kayaknya ada aja yang bikin ini. Saya tinggal di mana sih? Ampun. Tapi kadang-kadang baca meme itu tuh ya inilah jeritan masyarakat. Ya. Iya. Meme sama segala macam yang bikin kita akhirnya jadi tertawa itu. Iya. Sebenarnya bagus. One Piece pun ya, itu kan bentuk dari teriakan mereka yang disimbolisasikan dengan sesuatu yang lucu gitu. Lucu. Ketimbang merusak nih kan gitu kan. Iya. Bahkan ada teman saya yang hobinya itu melihat komentar-komentar netizen di Instagram, karena itu lucu-lucu loh, Pak. Emang ya, saya kalau lagi gabut juga gitu sih, lagi iseng lihat lucu-lucu. Komennya lucu-lucu gitu ya. Dan yang lucu adalah gimana pendapat Mbak Bibip? Ada bupati yang menaikkan PBB 250%. Waduh, itu dan gila dia dengan gagah perkasa menyatakan bahwa silakan saya di demo 5.000 bahkan 50.000 orang saya tidak takut, dan tidak ada yang mampu menggoyahkan kekuasaan yang udah dia itu lakukan. Arogan banget ya orang itu. Zeus. Ya tapi begini, itu kan kalau kita baca fenomenanya benar-benar sikap politikus yang nggak mau mendengar aspirasi warganya. Jadi dia benar-benar nggak mau peduli dengan situasi yang ada di masyarakat. Sebenarnya kan demo dan lain sebagainya itu mesti kita baca sebagai suatu cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan kan gitu ya. Begitu juga yang di Pati. Jadi harusnya ketika ada demo seperti itu dia nggak boleh langsung ayo berapa aja kayak nantangin gitu. Dia kan pelayan warga sebenarnya loh. Dia dipilih oleh warga. Iya. Dan saya baru lihat tadi pagi ada yang ngumpulin, netizen tuh keren-keren banget sih. Ada yang ngumpulin janji-janji politik dia pas lagi kampanye. Dan janji politik dia berlawanan banget yang dia bilang ini untuk rakyat semuanya. Sekarang omong kosong, terbukti omong kosong gitu. Nah, jadi harusnya kepala daerah itu memang tentu saja nggak boleh secara arogan berhadapan-hadapan dengan warganya. Dia mesti dengar dulu. Sebenarnya yang jadi masalah kan pelonjakannya luar biasa, 250%. Adjustment-nya apa? Adjustment dia naikin sampai 250% itu apa? Ya karena berapa belas tahun nggak naik. Iya, dia bilang kan 14 tahun nggak naik. Tapi kan juga melihat situasi ekonomi kayak gini, walaupun katanya ada pertumbuhan, tapi nggak relate dengan situasi masyarakatnya. Nggak relate sama sekali, dan harusnya namanya pelayan publik harusnya lebih peka gitu, lebih peka untuk melihat kondisi di daerahnya itu memungkinkan nggak untuk menaikkan 250%. Itu terlalu gila sih. Dan 250% itu kan seandainya dia lakukan secara bertahap, misalnya dia memerintah 5 tahun, dia lakukan 2 kali lipat dulu, terus sosialisasi lagi, terus lihat dulu respons dari warga kayak apa, mungkin nanti dinaikin lagi, bisa aja. Tapi itu saya juga masih kurang setuju, karena kurang setuju gini, itu menaikkan pajak, itu kan cara instan untuk dapat pendapatan asli daerah. Nah itu loh yang menurut saya perilaku sembarangan naikin pajak, itu jangan dipakai, karena pajak itu kan sebenarnya memberatkan warga. Kalau pemerintahnya kreatif, banyak pendapatan, kalau daerah tuh PAD ya namanya ya, pendapatan asli daerah itu bisa menggunakan sumber daya ekonomi yang ada di daerahnya. Kreatif dikit dong. Gitu. Males soalnya. Pajak tuh paling enak kan, tinggal ibaratnya kayak cara paling malas dapetin uang dari masyarakat ya dengan pajak memang. Daripada berpikir kreatif bagaimana membangun masyarakatnya biar bekerja segala macam, sehingga ekonomi tumbuh. Iya, misalnya mikirin gimana caranya supaya pabrik ada yang bangun di situ misalnya gitu ya. Iklim ekonominya dibuat lebih kondusif misalnya kayak gitu. Atau misalnya ada potensi pariwisata, berarti kita olah dengan baik yuk. Pemerintah yang baik kan harusnya mikir cari duitnya dengan cara itu. Oke, Mbak Bivitri, makasih banyak. Udah semua kayaknya ya kita tanyain ya. Udah selesai semua. Sebenarnya banyak itunya Mbak, banyak add-ons-nya jadi. Ada ya satu lagi yang masih penasaran. Ya, boleh. Ada yang katanya mitra strategis terus menyatakan diri untuk mendukung, kadernya untuk mendukung, tapi urung masuk kabinet, masuk koalisi. Walaupun dibilang nggak masuk kabinet juga ada Pak BG ya.
Dari awal loh. Iya emang. Jadi kayak malu-malu kucing gitu loh masuk kabinet. Itu apa maksudnya? Menjaga keseimbangan tapi setengah-setengah atau gimana? Kalau saya curiga karena ada yang disandra itu. Yang disandra adalah Pak Hasto salah satunya. Tapi nggak hanya Pak Hasto, juga ada beberapa kadernya, elit partainya yang dan ini jeleknya ya, lazim sekarang digunakan, yang punya kasus-kasus tertentu yang mudah diangkat nantinya. Jadi barangkali ada masalah itu. Dan yang kemudian yang kedua, kalau masalah menteri nggak menteri, gosipnya Oktober katanya bakal ada itu lagi kan, ada reshuffle. Reshuffle dari bulan Maret. Banyak ya. Nggak jadi. Tapi maksudnya jangan-jangan nanti memang ada gitu. Soalnya udah ada sih pihak-pihak yang udah GR gitu. Kayaknya saya bakal jadi menteri. Iya. Gitu. Kemarin Pak Arsyad Rashid ketemu sama Pak Teddy. Ya, nggak banyak orang, wah Pak Arsyad nih pasti akan jadi menteri. Kita lihat nanti. Iya. Jadi bukan malu-malu kucing ya, tapi lagi menjaga stabilitas posisi partai, itu kayaknya lebih tepat. Karena banyak yang bagian-bagian dari partai yang memang kayak disandra dengan kasus-kasus yang mungkin diangkat. Kriminalisasi itu nyata ternyata gitu. Kalau kita sih berharap pemerintah fokus pada kesejahteraan rakyat aja. Iya dong, itu yang utama. Kita kalau di warung itu rakyatnya ngomongin pemerintahnya. Harapan kita kalau di istana pemerintahnya ngomongin rakyatnya. Benar. Gimana supaya rakyatnya sejahtera, gimana supaya mereka bukan sekolah, bagi-bagi proyek ya. Gimana supaya rakyatnya bisa bekerja gitu. Itu harapan kita gitu. Ya dan fokus kerja dulu aja, jangan keburu mikirin 2029 ya Mbak ya. Semua kayak udah mulai mikirin sih. Itulah. Termasuk cari-cari duit. Iya, kerja belum. Udah mikirin 2029, udah cari duit buat 2029. Kerja aja dulu, Mbak, Bu. Ya. Janji politiknya juga belum beres. Jadi ada yang bilang politik itu seperti madu dan racun. Apa tuh? Bukan Jadi, madu dan garam. Madu saat kampanye, racun ketika udah menjabat. Oke, thank you Mbak Fitri. Thank you. Thank you, Mbak. Sampai jumpa.